Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi obrolan pagi ini. Kita lanjutkan kembali nih pemirsa opini yang pasti kita akan membahas mengenai talenta dan juga hobi. Gimana caranya, gimana polanya dari talenta ini menjadi hobi dan juga dari hobi ini keluarlah talenta itu tadi ya. Sudah ada Coki Kolesterol tentunya di sini ya. Dan berarti kalau kembali lagi kita melanjutkan obrolan kita nih Cok. Untuk dari genre musik sendiri Kolesterol sampai sekarang bertahan itu tetap dengan mempertahankan identitas ciri khasnya Ya, dari lirik-lirik lagunya yang memang ya rata-rata semua orang pasti mengalami itu, patah hati, jatuh cinta gitu. Nah, pernah nggak ya kalau Kolesterol ini men-challenge-kan nih lagu-lagu yang sifatnya yang happy, mungkin pernah ada di antara player Kolesterol yang lain, sekali dong kita buat ada lagu. Ada lagu sebenarnya apa ya, happy atau kesenangan itu sebuah ekspresi gembira itu nggak mesti harus loncat-loncat. Oke. Ada kayak lagu jatuh cinta nih, ada judul lagunya Rasa Dalam Mimpi. Dia jadi lagi jatuh cinta banget nih, tapi dia di lagu itu nggak dibikin dia kayak seolah-olah lagi teriak kegirangan, nggak, dia bikin tetap kalem. Dia bahagia tapi dia tetap aware tetap tentang sesuatu. Kayak gue udah segininya, ntar kamu jatuh cinta juga gak sih sama aku? Gitu. Tapi ada juga yang lagu memang beat yang kita bikin, yaitu judulnya Tanggung Jawab. Karena memang merepresentasikan orang lagi jatuh cinta. Kalau orang lagi jatuh cinta biasanya kan ya apalah ya, di luar nalar, di luar logika. Bener. Iya, makan dia udah nggak selera, tidur juga udah serampangan. Pokoknya bikin. Ada lagu kita yang kayak gitu yang memang tipenya yang memang upbeat dan memang gembira gitu. Tergantung kita mau arahin nih. Biasanya kalau saya bikin lagu, ini materinya, terus saya diskus sama teman-teman. Kayaknya ini cocok, dia nggak bisa terlalu beat. Ya, kita mungkin kayak semi beat aja deh gitu. Ada yang memang lagu yang memang sedih, bahkan kita bikin garang. Ya, kita justru lagu yang sedih dibikin lebih ngebeat lagi, lebih garang. Iya, lebih garang lagi karena itu lagunya kebetulan itu tuh satu kesatuan dengan liriknya yang memang kayak harus diteriakin, kayak memang meluapkan emosi gitu loh. Ya kan? Ada, jadi nggak mesti harus lagu sedih itu dia harus slow, harus lagu bahagia turun ke beat. Enggak, sebenarnya tergantung momen apa yang mau Anda capai. Balik lagi kita lihat liriknya ini apa nih, betul, arti dari liriknya itu tadi. Oke deh. Nah, kalau untuk Kolesterol ini kan orang-orang ini sudah tahu nih, apalagi masyarakat Bengkulu juga khususnya sudah tahu bahwa Kolesterol ini sudah malang buana, juga sudah mengharumkan nama Bengkulu di kancah musik nasional bahkan sampai sekarang nih. Nah, mungkin juga ada pemirsa opini sekarang yang mungkin masih pelajar atau juga yang baru akan buat band, atau juga baik itu punya band atau juga menjadi seorang solois, pengen juga nih mengikuti jejak Kolesterol sampai ke musik nasional Indonesia nih. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih prosesnya itu mengawali itu semua sehingga kalian punya tekad, ayo dong, sepertinya kita harus go nih ke ibu kota untuk membawa Kolesterol ini menjadi lebih besar lagi. Kalau ditanya itu sekarang, waduh, untuk generasi sekarang ya, silakan kalian buktikan sendiri. Lebih gampang sekarang. Ya, kalian hanya perlu menyiapkan materi, tekad, dan juga tekad itu pastilah ya. Terus kayak visi ke depannya itu apa? Itu mau dibawa kemana? Gitu. Karena kalau dulu di zaman kami dulu, apalagi sebelumnya, itu susahnya minta ampun. Ya, kalau sekarang itu platform sudah sangat mudah dimasukin. Produser sekarang mungkin tinggal cari di YouTube aja dong berarti. Sekarang tidak ada lagi namanya produser musik. Karena setiap orang itu udah bisa memproduce hasil karyanya sendiri dengan secara legal dan mendaftarkan secara online. Lebih mudah. Lebih mudah. Kita dulu, bisa dibayangkan. Saya pernah sampai di titik
lagi belanja nih sama mak gue kan. Ini mak tukang ikan di pasar kita ya Pak, pasar induk. Dia puterin lagu gitu kan. Lagu itu lagu saya tapi dia nggak tahu nih orangnya siapa gitu. Aku cuma ketawa, aduh ini lagu aku gitu, tapi dia nggak tahu ini saya, sumpah itu nggak bohong. Akhirnya aku cerita dong ke teman-teman. Teman-teman juga bilang, aku lagi perjalanan nih dari Bengkulu menuju ke Padang, naik mobil travel. Lah lagu kita terus juga diputar gitu. Oh, berarti kayaknya kita nih kayaknya udah mulai nih coba melebar dari Bengkulu nih. Oh, iya kan? Itu awal mula kalian berpikiran. Iya, kayaknya kita nggak boleh diem di sini aja deh. Kayaknya ada peluang, ada change di sini. Ayo kita coba ya, kita coba. Kami coba lemparin demo kalau zaman dulu teman-teman opini. Lemparin demo tuh kirim ya pakai map coklat itu kalian bisa tahu demo kita masukin CD di situ, portofolionya segala macam dan itu belum tentu dibaca. Oke, dan itu bukan hanya ke satu label gitu. Iya pastinya, udah semua. Kita udah coba ada namanya label dangdut waktu itu label yang bukan segmentasi kita. Kita coba dulu. Benar. Siapa tahu kan dia bisa ngelemparin. Tapi ya itulah namanya perjuangan zaman dulu. Karena apa ya? Si industri musik zaman dulu itu kalau menurut ini opini ya, kebetulan acaranya opini. Kalau menurut opini saya sendiri lebih terarah dulu. Oke. Ada prosesnya itu ada tadi. Proses, ada filter, juga ada juga fight di sana, ya kan? Jadi yang tersisih akan tersisih dan bukan berarti tersisih nggak mau berjuang lagi karena banyak saya dengar musisi yang teman-teman kita waktu sama di perantauan dulu udah gagal coba lagi karena memang itu ada apa ya? Ada fight dan ada keinginan dan harapan yang besar. Nggak kayak sekarang ya udah bikin aja, kalau viral ya viral, kalau nggak ya sudah gitu kan. Karena dia nggak butuh perjuangan yang kuat gitu kan. Jadi akhirnya apa karya yang dibikin memang sometimes itu bisa ke blow up tapi umurnya nggak panjang. Instan. Semua yang instan itu akan cepat instan juga hilang. Naiknya cepat, tenggelamnya juga cepat. Gitu. Oke, memang proses zaman dulu itu yang tidak ada di zaman sekarang. Mulai kita ngelempar tadi ke label-label terus juga ketemu dengan produser. Harapan saya harapan saya harus kembali ke tracknya zaman seperti dulu. Karena apa? Ini saya buka di opini di TVRI sekarang nih. Saya pribadi baru sekitar 2 minggu ini mengalami kejadian yang sangat tidak mengenakan. Ya, ini untuk teman-teman musisi juga harus dengar dan saya harap juga ini bisa didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Kenapa kecanggihan teknologi itu bisa dikatakan memang sangat membantu tapi bisa sangat merusak? Kenapa? Saya punya permasalahan bahwa hasil karya saya itu diakuisisi oleh orang lain. Karena mereka mencomot itu tadi. Iya. Mencomot dan mereka mendaftarkan tanpa pamit dan tanpa legalitas yang jelas. Karena semuanya kan sistemnya kan sekarang tuh udah sistem apa ya bisa dikatakan mesin ya. Benar. Jadi dia nggak tahu ini mana yang benar mana yang tidak. Dan akhirnya kan kita capek. Saya sendiri capek. Loh, kok saya yang bikin lagu, tapi saya pas mau upload, saya yang di take down. Itu aneh nggak? Betul. Nah, saya cari telusurin, ternyata ada satu oknum yang sekarang itu masih menutup diri. Tapi jangan salah, bukan cuma saya aja, bukan cuma band saya aja. Hampir seluruh musisi Bengkulu ini dia kombinasikan dalam satu album. Justru yang dapat legalitasnya si ini tadi nih, Iya. si beliau ini. Apalagi dengan akhir-akhir ini ada beberapa, ada satu atau dua lagu saya yang saya tulis dan juga yang kolesterol buat itu sedang viral lah istilahnya. Contohnya ya sedikit lah ya, saya nggak bilang banyak. Cuma kalau kita lihat dari monetisasinya, itu kerugiannya ini baru kita ya, itu udah sampai ratusan juta. Wah. Bahkan belum lagi dihitung dari band-band yang lain. Benar. Jadi ini oknum ini harus saya segera temuin. Jadi di sini di opini saya kasih tahu, kalau kamu tidak punya etikat baik, saya sedang menempuh jalur yang semestinya harus saya jalani. Benar. Karena itu hak saya. Saya nggak peduli masalah, bukan nggak peduli, saya nggak terlalu concern masalah uangnya. Benar. Tapi ingat, saya punya karya
itu yang akan saya wariskan Benar. nanti. Karya itu yang lebih mahal, nggak bisa dihitung Iya, nilainya betul. justru. Mungkin saya nggak berhasil sekarang nih, bapaknya nih nggak jadi superstar ya, mentok di situ saja. Tapi saya punya anak, ya. Benar. Saya punya anak nanti supaya nanti anak saya bisa bawain lagu ini di bapaknya tanpa harus terganggu. Dan Benar. juga ini bukan lagu kamu. Dan musisi besar di Indonesia ini sudah ngalamin itu. Karena apa? Industri musik di Indonesia ini kadang-kadang aneh dan nyeleneh penikmatnya. Benar. Kadang-kadang beragam lah ya. Kalau saya bilang nyeleneh, pencipta lagu dan si artis itu sendiri kadang-kadang kalah tenar sama orang yang cover. Oke, seperti apa nih perjalanannya pemirsa OP ini? Jangan kemana-mana, kita break dulu nih sejenak ya. Dan pasti setelah iklan ini, obrolan pagi ini kembali lagi tentunya masih untuk Anda.